Dunia selama ribuan tahun tanpa batas telah menyaksikan kebangkitan. Entah berapa banyak orang kuat, orang-orang hanya melihat yang kuat, tetapi tidak pernah tahu bahwa di balik setiap dari mereka selalu ada bayangan makhluk aneh yang mengikuti, yang disebut eyamnya. Di depan gerbang gunung sekte kuno dupa pembersih, angin kencang menderu. Seekor burung hitam kecil berdiri kokoh. Eyamnya berdiri tegak dengan tangan terlipat di belakang punggung. Ia menatap lekat-lekat plakat sekte kuno dupa pembersih tanpa berkedip. Tiba-tiba, sesosok bayangan muncul dari kejauhan sambil tertawa berkata, "Kamu di sini?" Mingnan dengan wajah ceria melambaikan tangan. Tidak disangka, bocah ingusan yang dulu belum bersih ingusnya kini menuntut untuk mendirikan sekte dan hukum. Benar saja. Begitu kata-katanya usai, sebuah tongkat kayu melesat, namun tongkat itu tiba-tiba berhenti, melayang di udara. Mingnan dengan canggung melihat tongkat yang berhenti beberapa inci dari wajahnya, mengeluarkan suara siulan angin. Mingnan mengambil tongkat itu penuh nostalgia dan bertanya, "Mengapa kamu masih menyimpan benda ini?" Dalam benaknya muncul pemandangan masa lalu, Eyamnya memimpin semua orang berkultivasi. "Ingat tahun itu, kamu membimbingku, Yai Lohat dan Lau Kedau untuk berlatih kultivasi. Sebuah tongkat pemukul ular telah membawa kami mencapai puncak kultivasi. Sekarang kupikir-pikir, sungguh nostalgia." Namun, Eyamnya mendesis, tidak menunjukkan keinginan untuk mengenang masa lalu, membuat Mingnan memerah, membalikan badan dengan kesal, dan berteriak, "Aku dengar itu, ya." Tiba-tiba, Mingnan terdiam menatap Eyamnya yang berdiri di depannya, lalu berseru keras, "Eyamnya, aku tidak tahu berapa lama kamu sudah hidup dan berapa lama lagi kamu bisa hidup." Dengan wajah serius ia berkata terus terang, "Tetapi hanya denganmu, kamu pasti bisa hidup. Kamu hidup lebih lama dariku. Oleh karena itu, aku ingin menitipkan satu hal padamu. Jika suatu hari aku tiada, bisakah kamu terus membantuku melindungi sekte kuno dupa pembersih? Mendirikan sekte adalah tujuan hidupku. Aku tidak ingin menguasai benua." Eyamnya berbalik pergi. Mingnan terus berkata, "Aku hanya berharap sekteku bisa melindungi satu faksi, tidak membiarkan makhluk hidup menderita pembantaian lagi." Tiba-tiba, Eyamnya melompat, membuat Mingnan terkejut dan buru-buru memanggilnya dari belakang. "Kamu dengar?" Mingnan mengangkat kepala menatap langit tinggi, mengikuti arah Eyamnya mengepakkan sayap terbang, bertanya keras, "Kamu setuju, kan?" Begitulah kisah itu berlalu hingga hari ini. Di luar sekte kuno dupa pembersih, tiba-tiba ada seseorang berseru kaget. "Gawat!" Seorang murid berlari tergesa-gesa ke aula utama melaporkan, "Gawat, tetua, tetua." Nam Huainian dengan wajah khawatir sekaligus berharap, menunjuk keluar berkata, "Di bawah gunung ada seorang pemuda menerobos langsung ke gerbang gunung." Dia berkata dengan segenap keberaniannya, berteriak keras menyampaikan keinginan untuk menjadi murid kepala utama kita. Titu Sufu duduk di tengah. Setelah mendengar itu, ia terdiam sejenak. Sementara Douhong dengan wajah penuh cibiran, segera memerintahkan, "Apa murid penjaga gerbang sudah mati semua? Orang yang mencari mati seperti ini kenapa tidak langsung diusir saja?" Nam Huainhan masih terengah-engah tergagap menjawab, Dia punya jimat kuno dupa pembersih." Titu Sufu mendengar itu langsung menganggapnya serius, memerintahkan seseorang untuk membawanya masuk. Namun orang itu sudah sampai di pintu, bersuara, "Tidak perlu mengundang." Ladetia dengan kedua tangan berkacak pinggang. Ini, dengan bersemangat berkata, "Aku sudah datang." Ia memiringkan kepala dengan antusias berkata keras kepada semua yang hadir, "Murid kepala utama datang untuk melapor." Douhang setengah percaya setengah ragu, mengerutkan kening mulai. "Boleh tanya, anak muda, bagaimana latar belakangmu? Apa kamu tahu betapa sulitnya menjadi murid kepala utama sekte kuno dupa pembersih kami? Kamu mengandalkan apa?" Ladetia tanpa sedikit pun keraguan mengangkat jimatnya dan berkata dengan percaya diri, "Namaku Ladetia." Ajaran leluhur Kaisar Abadi Mingnan mengajarkan bahwa siapapun yang memegang jimat kuno dupa pembersih adalah tamu terhormat sekte ini dan dapat dengan bebas mengajukan satu permintaan. Sekte kuno dupa pembersih wajib memenuhinya. Jimat yang ia serahkan sangat tajam, sama sekali bukan barang palsu.
Titu Sufu melihat itu, mengerutkan kening bertanya dengan ragu. Bagaimana kamu membuktikan jimat kuno dupa pembersih di tanganmu itu asli? Laidetia dengan percaya diri melemparkan jimat itu ke arahnya, menjawab, jimat ini diberikan oleh Bakwizia. Aku tidak percaya kalian bisa turun gunung. Pergi ke Toi Hanglo untuk mengkonfirmasinya. Titu Sufu dengan lembut menangkap jimat itu, lalu bersama semua orang memeriksanya dengan teliti. Saat ini, Laidetia dan Nam Huainan juga sudah saling mengenal. Toi Hanglo adalah rumah bordil, dan Bakwizia tua itu gila. Hantu mesum tua itu sungguh. Daokong melihat penampilan melupakan moral. Bagaimana bisa dengan sembarangan memberikannya kepada orang lain? Sungguh tidak sopan. Apa urusanmu? Saat ini, Titu Sufu baru perlahan mengucapkan kalimat yang membuat Daokong sangat terkejut. Itu asli. Daokong melihat itu lalu sedikit mengungkit masa lalu. Kakak seperguruan, perjanjian pernikahan antara kita dan gerbang iblis 9 suci akan segera tiba. Sekte kuno dupa pembersih di luar sudah lama bobrok dan hancur. Daokong berbicara tentang manfaat yang bisa dibawa oleh perjanjian pernikahan itu. Hanya dengan sumber daya dari gerbang iblis 9 suci, kita baru punya harapan. Meskipun latar belakang anak muda ini tidak jelas, tapi posisi murid kepala utama kita juga sungguh tidak ada siapa-siapa yang bisa dipilih. Laidetia setelah mendengar perkataan Daohang langsung merasa tidak berarti. Apa anak muda ini benar-benar punya kemampuan atau kita pertahankan saja dia? Titu Sufu setelah mendengar itu juga terdiam sejenak. Segera setelah itu, dengan persetujuan para tetua lainnya, ia lalu menggunakan kekuatan spiritual untuk memanggil sebuah artefak magis, punya kemampuan atau tidak. Dan langsung terlihat, benda yang dipanggil kali ini adalah cermin sejati. Setelah berbicara, ia langsung mengarahkan cermin sejati ke arah Laidetia. Daohang tiba-tiba terkejut. Bocah ini, seluruh potensi dalam tubuh Laidetia langsung muncul. Roda fana, takdir fana, tubuh fana. Setelah melihatnya, ia langsung marah besar, menggerutu dan menggeram. Ternyata memang orang tidak berguna, sama sekali tidak bisa berkultivasi. Begitu saja ingin menjadi murid kepala utama. Titu Sufu juga setuju, merentangkan tangan. Sudah dengar, Laidetia, bakatmu sungguh sulit untuk mengemban posisi ini. Jika menjadi murid luar sekte kami masih bisa, tapi jika ingin menjadi murid kepala utama, sama sekali tidak mungkin. Nam Huainan yang berdiri di samping melihat itu juga ikut menyemangati. Benar, benar, jangan putus asa, berusaha keraslah berkultivasi, seburuk apapun bakatmu pasti akan ada hasilnya. Tapi Laidetia tidak senang, bertanya balik. Beginikah cara kalian memperlakukan tamu terhormat? Setelah berkata demikian, ia melangkah maju, mengucapkan aturan sekte kuno dupa pembersih. Laidetia dengan kedua tangan berkacak pinggang, langsung berhadapan dengan para tetua. Semua murid pemurnian wajah. Berkultivasi adalah pertama-tama melepaskan dunia fana, memutuskan hubungan dengan duniawi, fokus pada kultivasi. Berkultivasi adalah pertama-tama mengolah hati. Jika hati Dao teguh, kultivasi pasti akan berhasil. Jika hati Dao tidak murni, semua metode akan sia-sia. Mengolah hati juga perlu mengolah kebajikan, hanya dengan kebajikan bisa berdiri teguh di dunia. Tanpa kebajikan akan dicemooh orang, dijauhi kerabat. Mengolah kebajikan juga perlu mengolah ucapan. Setiap murid pemurnian wajah yang berbicara tetapi tidak menepati janji, tidak dapat diajari. Setelah mendengar kata-kata ini, pihak lawan menjadi lebih waspada, mempertanyakan, ini adalah ajaran leluhur sekte kuno dupa pembersih kita? Bagaimana kamu bisa tahu? Setelah ditanya, Laidetia menjawab dengan nada mengejek, bukankah semuanya sudah tertulis di prasasti batu rusak di pinggir jalan? Saat datang ke sini, aku kebetulan. Dia hanya sekilas melihatnya saja. Ia balik bertanya dengan wajah penuh kasihan. Aku justru sangat terkejut, ternyata kalian masih tahu ini adalah ajaran leluhur. Titu Sufu berpikir dalam hati, hanya dengan sekilas melihat bisa mengingatnya, jika bukan membual, dia memang orang yang cerdas dan berpengetahuan luas. Tapi segera setelah itu, ia langsung, Daokong menunjukkan niat membunuh yang mengancam.
Jangan terus-menerus menggunakan ajaran leluhur untuk menekanku, membiarkanmu menjadi murid kepala utama. Bukankah itu berarti kalian ingin aku mengubur sekte kuno dupa pembersih? Jeti. Namun saat ini, Dawang malah mengangguk setuju dengan Ladet melupakan asal-usul, itulah yang benar-benar mengubur sekte. Membuat Titu Sufu murka. Ladet berdiri di samping menyaksikan pemandangan ini, lalu tertawa terbahak-bahak. Hebat sekali sekte kuno dupa pembersih ini. Para tetua yang hatinya sulit ditebak. Ajaran leluhur pun diabaikan. Sungguh masa depan yang cerah. Titu Sufu saat ini sudah sangat marah, berteriak. Mencari mati. Dalam benaknya terlintas adegan tak terhitung, menggunakan kekuatan spiritual untuk menghajar Ladet hingga Jeti Saringan, berpikir dalam hati. Jika bukan karena jimat kuno dupa pembersih ada di tanganmu, saya sudah membunuhmu ribuan kali. Tiba-tiba dari luar terdengar gelak tawa. Sekte kalian hari ini sungguh ramai. Semua orang segera melihat ke pintu, hanya melihat sesosok bayangan muncul. Pria itu begitu masuk pintu langsung memperkenalkan diri. UKH, Pelindung Agung, murid kepala utama Gerbang Iblis 9 Suci. Atas perintah Kaisar Iblis secara pribadi datang mengunjungi sekte kuno dupa pembersih. Titu Sufu melihat itu lalu bertanya, Kaisar Iblis Luennat sendiri yang berbicara? Tidak tahu ada perintah apa lagi? Sementara Nam Huainhan memberi hormat dengan sopan. Pelindung UKH mendengar itu, menangkupkan tangan membalas hormat. Tidak berani, hanya saja datang atas perintah yang mulia Kaisar Iblis kami untuk murid inti beliau, putri dari Gerbang Iblis 9 Suci. Selanjutnya, ia mulai bercerita tentang putri Gerbang Iblis 9 Suci. Putri yang mulia memiliki bakat yang luar biasa indah dan potensinya bahkan bakat tingkat kekaisaran yang langka. Jika murid kepala utama sekte kalian berbakal biasa saja, khawatir sekte kuno dupa pembersih akan diejek orang. Untuk menjaga kehormatan sekte kalian, Yang Mulia Kaisar Iblis memutuskan untuk mengundang murid kepala utama sekte kalian untuk menjalani ujian. Jika berhasil melewati ujian, pihak luar tentu tidak akan bisa berkata apa-apa lagi. Jika sayangnya gagal, perjanjian pernikahan tidak dapat dilaksanakan. Namun, Gerbang Iblis 9 Suci kami juga tidak akan membatalkan perjanjian dengan mudah. Saat itu akan menyiapkan hadiah ganti rugi yang pantas. Setelah mendengar penjelasan panjang lebar, ekspresi wajah Dauhang dan Titu Sufu menjadi cukup muram. Dalam hati keduanya berpikir, Gerbang Iblis 9 Suci, Gerbang Iblis 9 Suci benar-benar pandai berhitung. Mereka jelas-jelas tidak ingin menerima pernikahan ini. Tepat saat suasana tegang, Ladet malah tertawa terbahak-bahak, menyilangkan tangan dan menggelengkan kepala, mendekati kedua orang dari Gerbang Iblis 9 Suci, lalu berkata, Gerbang Iblis 9 Suci, dulu, bukankah kalian juga bisa bertahan berkat perlindungan dari sekte kuno dupa pembersih? Sekarang berani-beraninya tidak tahu malu menuntut untuk menguji murid kepala utama sektiku? Sungguh sangat konyol. Yao Kuangming, orang yang bersama UKH melihat sektenya dihina, tidak bisa menahan amarahnya, menunjuk wajah Ladet dan memaki keras, bocah brengsek, kamu berani menghina sektiku? Apa kamu percaya aku akan memotong lidahmu? Ladet melihat itu sama sekali tidak takut, lalu membalas, Lao Kedau tua itu mungkin juga tidak menyangka keturunannya sebodoh dan sebodoh ini, hanya belajar kebiasaan angkuh klan iblis. Pihak lawan. Setelah mendengar itu, marah sampai urat-uratnya menonjol. UKH tidak bisa menahan diri lagi, mengeluarkan beberapa batu spiritual, dan berkata dengan dingin, mencari mati, tanpa menunggu semua orang menjawab. UKH melemparkan beberapa batu spiritual langsung ke arah Ladet. Melihat itu, Ladet tidak bereaksi, hanya membelalakkan matanya. Saat batu spiritual bertabrakan, asap putih dan asap hijau menyebar. Kali ini, Titu Sufu dan Dao Hong telah menghalangi di depan Ladet. Dao Kong bertanya dengan penuh keraguan, anak muda, apa kamu tahu kami akan menyelamatkanmu? Ladet dengan tenang mengakui. Jika hal sekecil ini saja tidak diurus, reputasi sekte kuno dupa pembersih benar-benar akan hancur. Melihat itu, UKH marah bertanya kepada Titu Sufu, orang ini menghina sekte kami, tetua, mengapa kalian masih melindunginya?
Apa kalian ingin bermusuhan dengan gerbang iblis 9 suci? Titu Sufo menjawab tanpa ragu, pelindung muka, apa Anda ingin membunuh orang tepat di aula utama sekte kuno dupa pembersih kami? Mendengar itu, Du Kuangming sangat marah sampai urat di dahinya menonjol. Dalam hati dia berpikir, bocah ini sungguh sombong, mari kita lihat sampai kapan kamu bisa berlaga. Memikirkan hal ini, dia menyatukan tangan memohon perintah dari pelindung agung UKH. Sampah semacam ini biarkan murid yang tangani saja. UKH mengangguk setuju. Setelah Du Kuangming selesai berbicara, dia langsung menunjuk wajah Latetia dan menantangnya. Bocah, aku menantangmu berduel, apa kamu berani menerima? Melihat itu, Latetia tertawa sinis dan membalas, ingin mati? Aku akan mengabulkan keinginanmu. Saat ini, sikap Titu Sufu dan Dao Huang sudah benar-benar berlawanan. Titu Sufu berkata dengan dingin, tidak tahu diri, tidak tahu malu. Dao Huang justru senang, punya nyali. Titu Sufu berdiri di antara kedua pemuda itu, merentangkan tangan dan berkata, jika begitu, berikan perintah untuk menyiapkan ring pertarungan bagi kedua junior ini. Titu Sufu berkata dengan niat buruk kepada Laidetia. Kali ini jimat kuno dupa pembersih juga tidak akan bisa menyelamatkanmu. Bocah! Laidetia juga tidak mau kalah dan membalas, sangat sesuai dengan keinginanku. Setelah itu, Laidetia bersama Nam Huainhan pergi ke pavilion penyimpanan senjata. Nam Huainhan berkata kepadanya, kamu benar-benar gila, bahkan tidak punya senjata tapi berani menerima tantangan duel. Keduanya berdiri di tengah tumpukan senjata. Nam Huainhan mengobrol santai dengannya. Benar, kalau kamu sedikit mengubah permintaan jimat kuno dupa pembersih agar aku bisa menggantikanmu naik ke arena, kamu masih bisa menyelamatkan nyawamu. Laidetia melihat senjata berkilauan di rak, menghela napas tak berdaya. Tidak perlu begitu, kalau begitu, bagaimana aku bisa langsung menjadi murid kepala utama? Omong-omong, sekte kuno dupa pembersih benar-benar telah merosot. Bahkan tidak ada satupun senjata berjiwa. Melihat itu, Nam Huainhan buru-buru membantah. Kamu benar-benar tidak tahu barang? Senjata di rak ini semua adalah harta karun, sudah sulit sekali untuk membuat pengecualian agar kamu, orang luar, bisa meminjamnya. Nam Huainhan melanjutkan dengan nada sedikit tidak puas. Jika benda-benda ini masih tidak bagus, kalau begitu jangan lihat lagi. Naik ke arena dengan tangan kosong dan mati sana. Namun Laidetia tidak menyerah. Sebaliknya, dia malah mengobrak-abrik beberapa peti, membuat Nam Huainhan kaget dan buru-buru berkata, apa? Bukankah di sini masih ada? Di sana semuanya barang rongsokan. Tiba-tiba, Laidetia berseru terkejut, ditemukan, membuat Nam Huainhan juga harus memperhatikan. Apa? Benar-benar ada harta karun? Tanya Nam Huainhan. Harta karun yang Laidetia maksud ternyata adalah sebuah tongkat hitam pekat dengan penampilan biasa saja. Laidetia dengan gembira mengangkat tongkat itu. Benar, aku mau tongkat ini, membuat Nam Huainhan sangat kebingungan. Bukankah ini tongkat untuk menyalakan api? Tidak lama kemudian, semua orang bersama-sama menuju arena pertarungan. Tetua Mak bertindak sebagai wasit, berdiri di tengah lapangan mengumumkan aturan pertandingan. Pertandingan hari ini tidak membatasi jurus atau senjata. Pertarungan akan berhenti jika salah satu pihak terjatuh atau menyerah. Apakah kedua belah pihak ada keberatan? Melihat tidak ada yang menolak, dia dengan hikmat menyatakan, kalau begitu, saya akan menjadi wasit untuk pertandingan kali ini. Setelah itu, dia mulai memperkenalkan kedua belah pihak yang akan bertarung. Murid berbakat dari gerbang iblis 9 suci, Du Kuangming, berhadapan dengan pemuda penggembala kambing, Laidetia. Di kejauhan, UKH diam-diam menyaksikan pertandingan yang akan segera dimulai, berpikir dalam hati, biarkan dia dihajar habis-habisan agar dia mengerti konsekuensi menghina tangan besi gerbang iblis 9 suci. Di sisi lain, Titu Sufu juga merenung, memanfaatkan gerbang iblis 9 suci untuk menyingkirkan bocah ini, dan sekaligus bisa mengambil kembali jimat kuno juga tidak buruk. Tetua Mak melihat semua orang sudah siap, merentangkan kedua tangan dan berseru nyaring, duel dimulai. Begitu kata-kata itu selesai, Du Kuangming mengayunkan pedangnya dan menyerbu Laidetia dengan cepat. Laidetia bahkan belum sempat bereaksi, ujung pedang sudah menggores lehernya,
meninggalkan jejak darah. Darah segar menyembur. Dao Wang, Tito Sufu, dan Nam Huainhan yang berdiri di luar menyaksikan. Tak urung mulai berbisik-bisik. Dao Wang berkata dengan serius, "Gerakan tubuh bocah ini sungguh cepat, untuk usianya itu sudah sangat sulit dicapai." Nam Huainhan mengepalkan tangan menyemangati Lai Detia. "Lai Detia, jangan melamun terus." Tito Sufu juga memasang wajah serius. Ini adalah jurus 9 matahari, yang paling utama adalah cepat, akurat, dan mematikan. Du Guangming tidak mengucapkan sepatah kata pun, melanjutkan melancarkan combo pedang berantai secepat kilat dan tepat sasaran. Lai Detia sama sekali tidak bisa menghindar, hanya bisa membiarkan pakaian dan kulitnya terkoyak oleh ujung pedang. Melihat itu, Nam Huainhan berteriak tidak puas. "Ini bukan pertandingan, ini penyiksaan hidup-hidup sampai mati." Dao Wang hanya diam tidak berbicara. Sementara Tito Sufu berkata dengan dingin, "Benar-benar tanggung sendiri akibatnya." Du Guangming belum menggunakan seluruh kekuatannya, berkata dengan suara dingin, "Belum selesai? Lihat saja kemana kamu akan lari." Setelah berkata begitu, dia melancarkan serangkaian combo pedang berantai lagi, memaksa Lai Detia terus mundur. Kecepatan yang terlalu tinggi membuat luka di tubuh Lai Detia semakin dalam. Tetua Mak, yang menjadi wasit di luar arena, tidak bisa menahan keterkejutannya. Setiap satu tebasan pedang mengenai luka lama dengan akurat. Kecepatan dan kemahiran Du Guangming ini benar-benar luar biasa. Setelah beberapa saat menyerang, Lai Detia terengah-engah. Du Guangming terus-menerus memprovokasinya. "Sekarang kamu tahu seberapa besar jarak antara kita, bukan?" Dia mencibir Lai Detia. "Aku ini berbelas kasih. Satu jurus lagi akan mengakhiri ini agar kamu tidak perlu menanggung lebih banyak rasa sakit." Namun Lai Detia tidak menjawab, hanya tersenyum tipis. Melihat itu, Du Guangming meraung dan menyerbu dengan ganas. "Mati sana!" Kali ini dia mengarahkan pedangnya langsung ke jantung Lai Detia. Saat ini, Du Guangming menyeringai jahat seperti iblis. Dia mendekatkan diri ke telinga Lai Detia dan berbisik, "Bocah, sudah lebih lega, bukan?" Dia melihat Lai Detia terjatuh. Tangannya masih memegang pedang yang menembus tubuh lawannya. Berkata, "Di alam baka, ingatlah untuk berterima kasih kepadaku karena telah memberimu kematian yang cepat." Tidak disangka Lai Detia masih hidup, mengangkat kepala dan berkata, "Sakit sekali." Du Guangming melihat itu, mulai meragukan dirinya sendiri, menunduk melihat posisi yang baru saja dia tusuk. Apa jangan-jangan melesat? Lai Detia dengan aura EM-nya perlahan berdiri dan berkata, "Kamu benar-benar membuatku sakit." Du Guangming terkejut dan berpikir, tidak mungkin, tidak ada alasan untuk melesat. Bocah ini terlalu aneh, penampilannya jelas menyembunyikan sesuatu. Memikirkan hal ini, dia segera melompat mundur. Lai Detia juga berteriak keras lalu mengangkat kepala membersihkan darah di tubuhnya. Bertanya dengan senyum mengejek. Begitu saja selesai. Du Guangming sangat marah, meraung, "Sialan." Setelah berkata begitu, dia mengayunkan pedangnya menebas ke arah Lai Detia dengan kecepatan ekstrem. Kali ini, Lai Detia berhasil menghindar lagi. Du Guangming melancarkan tebasan pedang lagi, tetap saja mengenai udara. Begitu terus, Lai Detia dengan santai menghindari serangan-serangan Du Guangming tanpa terluka lagi. Melihat pemandangan itu, Du Guangming mulai meragukan dirinya sendiri. Sebenarnya apa yang terjadi? Lai Detia mengambil kesempatan untuk mengejek. Benar-benar tidak berguna. UKH yang berdiri di luar arena. Raut wajahnya sangat tidak enak dilihat, bergumam. Bocah ini bisa menghindari serangan sukses Du Guangming. Nam Huainan melihat itu dan tersenyum cerah berkata, "Lai Detia, ternyata kamu masih menyembunyikan kemampuanmu." Namun saat ini, Tito Sufu telah menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Dia mengelus dagunya, mulai berspekulasi. Teknik kultivasi Du Guangming adalah jurus yang murni dari gerbang iblis 9 suci. Meskipun tajam tetapi variasi jurusnya terlalu sedikit. Bayangan Lai Detia muncul di benaknya, dia melanjutkan menganalisis untuk semua orang. Kemungkinan besar dalam 2 kali pukulan yang diterima sebelumnya, Lai Detia diam-diam telah menghafal jurus lawan. Jadi ketika Du Guangming menggunakan jurus lama lagi,
Dia bisa menghindarinya dalam waktu sesingkat itu dan bisa menghafal semua gerakan lawan, itu lumayan patut dipuji. Mata Tieto Sufu kembali menjadi misterius, tapi hanya sampai di situ saja. Sekalipun sepintar apapun, Ladatia tidak memiliki kemampuan untuk membalas serangan. Di arena pertarungan, Du Kuangming sudah sepenuhnya terpancing amarah. Dia mendongak ke langit dan tertawa terbahak-bahak. Seluruh tubuhnya dipenuhi kobaran api yang membara, seluruh dirinya menjadi gila. Wajahnya yang garang, meraung, "Ladatia, kamu akan mati dengan sangat mengenaskan." Kobaran api di dalam diri Du Kuangming semakin membesar. Dia menggertakkan giginya dan mengumpat, "Sialan, dia hanya sampah yang tidak punya kultivasi saja." Du Kuangming berkata sinis, "Jangan sombong begitu, Ladatia." Tapi Ladatia sama sekali tidak takut. Dengan santai menjawab, "Akhirnya mau serius juga." Sambil berbicara, dia menggenggam erat tongkat di tangannya. "Kalau begitu, aku juga harus serius." Ladatia mengayunkan tongkat dengan ekspresi penuh minat. Dao Kang berkata, "Kamu serius? Ayo maju saja." Dao Kang yang melihat senjata ini tidak bisa menahan diri untuk bertanya-tanya. "Di gudang senjata kita masih ada senjata macam ini?" Nem Huainghan hanya bisa menjawab, "Ada sih." Dia teringat tongkat yang diambil dari tumpukan barang rongsokan. Dalam hati penuh ketidakberdayaan. Tapi itu hanya sebuah tongkat dari tumpukan barang-barang acak. Seluruh tubuh Yo Kuangming menyala api. Dia mengambil kuda-kuda dan berkata, "Hanya sebuah tongkat kayu bobrok. Bahkan jika memegang senjata dewa, sampah tetaplah sampah." UKH melihat itu, segera menyadari bahwa orangnya telah berubah. Dia tersenyum penuh kemenangan dan berkata, "Orangnya sudah berubah, lihat saja bagaimana kamu menangkis jurus berikutnya." Cepatnya kejadian ini di luar kata-kata. Yo Kuangming berubah menjadi jejak api di tanah, hanya menyisakan bekas hangus. Nem Huainghan melihat itu dan berseru kaget. "Menghilang." Dao Hong mendecakkan lidah sambil mengutuk, "Kultivasimu masih jauh dari cukup, Huainghan." Tiba-tiba, Yo Kuangming muncul di udara. Nem Huainghan juga berteriak keras, "Di atas langit, Yo Kuangming!" Yo Kuangming melesat turun dengan kecepatan luar biasa. Sambil tertawa, dia berkata, "Terimalah kematianmu." Ternyata Yo Kuangming menusuk dari belakang punggung Ladatia. Tetapi Ladatia bereaksi sangat cepat, berhasil menghindari serangan mematikan. Yo Kuangming mengambil kesempatan untuk menusuk ke arah Ladatia lagi. Ladatia segera mengayunkan tongkatnya secara horizontal. Pemandangan ini membuat UKH seolah disambar petir. Di bawah tatapan semua orang, Yo Kuangming justru terkena pukulan tongkat Ladatia tepat di pantatnya, darah segar berhamburan. Dengan kesakitan, dia terlempar keluar dari ring pertarungan. Setelah Yo Kuangming benar-benar tumbang, Tetua Mak mengangkat tangan dan mengumumkan, pemenang dan pecundang telah ditentukan. UKH buru-buru melompat ke ring pertarungan, memanggil muridnya. Yo Kuangming cepat-cepat membantunya berdiri. "Sadarlah." Tapi dia hanya bisa tergagap. Ini adalah melihat kekuatan spiritual muridnya yang menghilang. UKH tidak bisa mempercayainya. Ini adalah." Lalu dengan marah meraung pada Ladatia, "Bocah brengsek, kamu benar-benar kejam. Berani-beraninya melumpuhkan kultivasi murid gerbang iblis 9 suciku. Bagaimana bisa sekejam ini?" Tapi Ladatia malah tertawa santai, tanpa sedikit pun rasa takut. Dia menjawab, "Haha, separah itu?" Nem Huainghan mendengar dua kata ini, terkejut sampai matanya melotot. Ladatia ternyata bisa melumpuhkan teknik kultivasi seorang kultivator dalam satu jurus. Dao Kang malah tertawa seolah bercanda. Itu adalah jurus yang keras, sekali kena pukul langsung jeti lumpuh, apalagi kultivasinya. Siapa suruh bocah itu saat menyerang malah memperlihatkan kelemahan sebesar itu? Guru Tieto Sufu merenung, mengingat kembali semua yang baru saja terjadi. Tapi harus dikatakan, jika Ladatia hanya, dia tidak bisa mengingat gerakan lawan. Lalu bagaimana dia bisa menghindari perubahan jurus Yo Kuangming dan menyerang dari sudut mati? Dia menatap ke arah Ladatia yang sedang memprovokasi UKH. Hei, dia jelas-jelas bertekad ingin membunuhku. Dalam hati dia berpikir,
Apa kamu benar-benar hanya bocah kecil tanpa kultivasi? Ladetia, sebenarnya berapa banyak rahasia lagi yang kamu sembunyikan? UKH saat ini marah besar sampai mengertakkan gigi. Mendengar perkataan Ladetia, aku bahkan masih menyisakan nyawanya. Kamu adalah orang dari gerbang iblis 9 suci. Apa kamu bahkan ingin membuang kehormatan seorang kultivator? UKH bertanya melalui sela giginya. Kamu punya hak apa mengajariku? Setelah berkata begitu, UKH langsung melesat menyerang Ladetia. Ladetia tanpa ragu menyambut pertarungan. Hari ini aku harus membunuhmu. Ladetia juga tidak mau kalah. Dia tertawa dan berkata, ayo sini. Tepat pada saat ini, orang yang menghalangi di depan Ladetia adalah tetua Mak. Dia menggunakan perisai emas raksasa untuk memukul mundur UKH jauh-jauh. UKH terlempar dan jatuh ke tempat lain. Begitu dia mengangkat kepalanya, sebuah tangan sudah menghantam wajahnya. Ketiga tetua, Tetua Mak, Guru Titusufu, dan Dao Pang, semuanya menatap tajam padanya. Guru Titusufu dengan aura mengancam memperingatkan UKH. Ini adalah ren pertarungan hidup atau mati yang ditentukan takdir. Jika kamu masih sengaja menyerang, siapapun dirimu, jangan salahkan sekte kuno dupa pembersih kami jika tidak memberikan muka. UKH sangat marah sampai wajahnya memucat, ketiga tetua sudah menampakkan diri. Akhirnya, UKH tidak tahan lagi, dengan suara keras menanya Ladetia. Sebenarnya kamu ini siapa? Ladetia mendengar pertanyaan itu, berpura-pura dingin sambil menunjuk dirinya sendiri dan berkata, ingat baik-baik, leluhurmu ini adalah murid kepala utama sekte kuno dupa pembersih. Guru Titusufu setelah mendengar itu, merasa marah sekaligus terkejut. Omong kosong apa yang kamu katakan? Tapi sebelum sempat menghentikan, UKH sudah mengerti. UKH mengertakkan gigi, mengeluarkan beberapa kata dengan desisan, murid kepala utama. Dia semakin mengertakkan gigi. Bagus, bagus sekali. Dia tersenyum jahat dan mengumumkan kepada semua orang, jika ketua sekte terhormatmu sudah memutuskan begitu, 3 hari lagi, uji coba akan dimulai. Jika kalian takut dan tidak berani datang, jangan salahkan kami jika membatalkan perjanjian. Ladetia, jika kamu punya kemampuan, datanglah ke gerbang iblis 9 suci kami. Kembali ke masa lalu, Mingnan di kaki patung bertanya. Gerbang iblis 9 suci. Lao Keio menjawab, benar. Itu adalah gerbang iblis 9 suci. Mingnan mendengar nama ini, menggaruk pipinya dengan sedikit malu-malu dan bertanya, apakah nama ini terdengar agak jahat? Lao Keio tanpa ragu mengangkat tangan untuk menegaskan. Lao Keio, aku tidak pernah menghindari identitas iblis. Aku mendirikan gerbang iblis 9 suci justru untuk mengumumkan kepada dunia. Menjadi iblis juga bisa jujur dan bermartabat. Setelah itu, Lao Keio lagi-lagi meminta pendapat Tuan Eyamnya yang sedang duduk di atas. Tuan Eyamnya, Anda juga mendukungku, kan? Saat itu, Eyamnya hanya mendengus dingin, tidak menjawab langsung. Mingnan melihat itu, terus mendesak bertanya. Lao Keio, kamu sepenuhnya mengandalkan bakat alami dan tubuh fisik untuk berkultivasi mencapai kau tidak punya sekte. Bagaimana bisa disebut sekte? Bagaimana bisa disebut sekte? Lao Keio dengan antusias menjelaskan. Kakak Mingnan, aku sudah memikirkan hal ini sejak lama. Setelah berkata begitu, Lao Keio mengeluarkan setumpuk buku yang berantakan dan menumpuknya. Kakak Mingnan, melihat itu aku berkata dengan lesu. Untuk apa kamu mengambil begitu banyak teknik kultivasi tingkat rendah? Membuat Lao Keio ikut merasa canggung. Bukankah aku melihat kalian memiliki kemampuan untuk menyempurnakan teknik kultivasi? Kalian membantuku menyempurnakan teknik-teknik ini, bukankah itu akan sangat hebat? Ketika kedua orang itu sedang berbicara, Eyamnya malah dengan saksama melihat tumpukan buku. Ternyata kamu punya niat ini. Suara kedua orang itu perlahan merendah, semua perhatian beralih pada Eyamnya. Eyamnya, apa yang sedang kamu lihat? Adegan kembali ke masa kini. Ladetia duduk di bawah patung Mingnan, mengenang kisah masa lalu ketiga senior. Mingnan berkata, ide bagus. Jurus yang keras memang cocok digunakan sebagai dasar kultivasi. Lao Keio dengan gembira.
Kakak Ming Nian, tuan ayamnya. Setelah sekte didirikan, kalian harus menjaga adik kecil ini ya. Ladatia mengangkat kepala menatap ke atas dengan ekspresi penuh keputusasaan. Minghan, Lapio, bagaimana perasaan kalian jika melihat pemandangan sekarang? Sekte kuno dupa pembersih maupun gerbang iblis 9 suci, keduanya sudah menyimpang dari jalan semula. Dalam hati Ladatia, semangat bertarungnya membara, dengan teguh dia berpikir dalam hati. Tapi kalian tenang saja, aku sudah berjanji pada kalian untuk melindunginya. Aku pasti akan mengembalikannya ke puncak sekali lagi. Saat ini, di bawah terdengar suara langkah kaki. Guru Titu Sufu berdiri di bawah, mengangkat kepala dan berkata kepada Ladatia, "Ladatia, itu adalah patung leluhur pendiri sekte ini. Siapa yang mengizinkanmu memanjatnya?" Melihat Ladatia berdiri, dia dengan serius mengumumkan, "Hasil diskusi sudah ada." Guru Titu Sufu dengan tegas berkata kepadanya, "Datanglah ke aula utama, kita akan membahas masalah spesifik tentang murid kepala utama." Ladatia segera mengerti, dia mendengus dan menjawab, "Ya, bolehlah." Di dalam ruangan terdengar banyak suara. "Ladatia, kamu sudah menjadi murid kepala utama sekte kita. Mulai sekarang, kamu harus memperhatikan ucapanmu, jangan mempermalukan sekte. Mengerti?" Saat ini Ladatia sedang mengenakan pakaian sekte, berdiri di depan beberapa tetua. Dia sama sekali tidak peduli dengan masalah sebelumnya, hanya fokus pada pakaian yang dikenakannya. "Benda apa ini? Pakaian ini memang sulit dipakai? Ya sudahlah, pakai begini saja." Guru Titu Sufu melihat itu. Wajahnya menjadi gelap dan berkata dengan kecewa, "Masih dengan sikap acuh tak acuh itu. Sepertinya kamu masih belum tahu apa yang akan kamu hadapi." Setelah itu, dia mulai menyebutkan bahaya yang akan dihadapi Ladatia. "Kamu telah melumpuhkan kultivasi murid UKH, jadi apa yang disebut ujian itu pasti akan menjadi arena balas dendamnya. Apalagi, pakar gerbang iblis 9 suci sangat banyak. Ladatia, kali ini kamu benar-benar akan menghadapi 9 kematian satu kehidupan." Mendengar itu, Ladatia sama sekali tidak gentar, malah mengejek. "Apa-apaan pakar sebanyak awan? Bukankah aku sudah melumpuhkan satu orang?" Hal ini membuat Titu Sufu marah besar sampai mengaum. "Bocah, memangnya siapa yang membuat situasinya jadi seburuk ini?" Melihat itu, Do Hong pun menyela. "Maksud tetua agung adalah, kali ini sangat berbahaya. Jika kamu butuh teknik rahasia atau senjata apapun, katakan saja." Sementara itu, Titu Sufu semakin marah besar. "Akan kulihat sampai kapan kamu bisa berlagak sombong." Ladatia melihat itu, lalu fokus berpikir. Lalu dia membuka bajunya, menampakkan sebuah tongkat hitam dan berkata, "Tongkat ini nyaman kugunakan, jadi pilih ini saja sebagai senjatanya." Nam Huaingan yang berdiri di sampingnya tidak terkejut sama sekali. Melihat keputusan ini, Nam Huaingan berpikir dalam hati, "Sudah kuduga, Ladatia." Setelah berkata begitu, dia tiba-tiba terdiam. Berpikir sebentar lalu melanjutkan. "Lalu soal teknik kultivasi." Dia mengangkat satu jari, mengajukan permintaannya. "Aku dengar sekte kuno dupa pembersih punya seperangkat teknik pedang pintu aneh, jadi pilih itu saja. Oh ya, sekalian berikan aku sepasang pedang ganda." Daokang yang mendengarnya bertanya balik dengan wajah putus asa. "Kamu mempelajari ilmu bela diri yang semuanya adalah jenis teknik pedang pintu aneh yang tidak ortodoks dan berasal dari manusia biasa, ditambah lagi tongkat ini, sebenarnya apa yang ingin kamu lakukan?" Namun Ladatia dengan santai menggoyangkan jarinya menjawab, "Teknik kultivasi, senjata, semuanya adalah hal di luar diri. Semuanya akan berguna jika seseorang terbiasa menggunakannya sendiri." Nam Huaingan yang mendengar itu mengerutkan kening dan berbisik. Perasaan pamer ini benar-benar tidak tertahankan, pikir Nam Huaingan dalam hati. Titu Sufu setelah mendengar itu, merenung sejenak, akhirnya memutuskan, "Baiklah, kalian mundurlah dulu. Huaingan, ambilkan manual pedang untuk Ladatia." Nam Huaingan menerima perintah itu dengan mengepalkan tangan dan membungkuk. Sementara Ladatia dengan santai melambaikan tangan. "Murid patuh, baiklah, aku juga sudah mengantuk." Kedua pemuda itu berjalan keluar bersama.
Ladet ia berbicara sembarangan membuat Nam Huainhan harus mengingatkan, di sini kamu harus hati-hati dalam berbicara. Melihat mereka pergi, Da Huang bertanya penuh keraguan kepada Tito Sufu. Kali ini, kenapa kakak tidak menentang ulah bocah ini? Mendengar itu, Tito Sufu menunjukkan ekspresi tak berdaya seperti ikan mati, berdeham lalu berkata, jika bicara soal berbuat sembrono, apa yang dia lakukan hari ini belum cukup banyak. Namun pada akhirnya dia tetap melebihi dugaan kita, mengubah bahaya menjadi keselamatan. Dia melihat kedua pemuda itu pergi sambil berbicara. Ladet ia berkata, "Hai, di mana kamarku? Aku harus tidur sebentar. Aku belum pernah ke kamar murid kepala utama." Dia berkata, "Menurutku biarkan saja dia berbuat sembrono sampai akhir. Siapa tahu akan terjadi keajaiban." Malam sudah larut. Di dalam kamar murid, Nam Huaingan mengagumi ruangan itu sambil menghela napas, sementara Ladet ia berbaring membaca buku. Memang pantas jadi kamar murid kepala utama. Luas sekali. Ladet ia, sambil membaca buku, menjawab santai, lumayanlah. Saat itu, Nam Huaingan tersenyum canggung memuji. Kamu hebat sekali, tidak kusangka kamu benar-benar menjadi murid kepala utama. Selamat ya. Ladet ia tetap tidak mengubah ekspresinya, fokus membaca buku, lalu bertanya santai, itu mudah saja. Ngomong-ngomong, teknik pedang pintu aneh ini, apa kamu sudah pernah melatihnya? Huainhan mendengar itu terdiam sejenak baru menjawab, setidaknya sudah pernah belajar sedikit. Ladet ia lalu duduk dan tertawa berkata, sudah pernah belajar itu bagus. Ayo kemari berlatih bersamaku. Nam Huaingan melihat itu. Wajahnya memucat, menunjuk dirinya sendiri bertanya, sekarang? Maka kedua orang itu saling menarik ke halaman dan berdiri tegak. Ladet ia memasang kuda-kuda, berkata kepada Huainian, anggap saja aku sebagai boneka pedang, dan seberapa keras kamu menyerang, itu tergantung suasana hatimu. Tiba-tiba, dia mendapat ide baru, berkata kepada Nam Huainhan, kalau hanya berlatih kosong seperti ini, kurang motivasi. Huainhan mendengar itu bertanya balik. Kenapa begitu? Ladet ia dengan wajah serius dan penuh semangat mulai menjelaskan aturannya. Dalam 10 jurus, hanya terbatas pada teknik pedang pintu aneh. Jika aku menang, kamu harus mengabdikan diri padaku selama sebulan. Bagaimana? Nam Huainhan setelah mendengar itu. Huainhan berpikir sejenak lalu mengerutkan kening menjawab, 10 ronde untuk satu kemenangan. Kamu ingin memanfaatkan ketidaksetaraan aturan untuk mengambil keuntungan. Kamu terlalu naif. Baiklah, sebagai gantinya, jika aku menang semua, setelah ini kamu harus menggunakan bahasa hormat setiap kali berbicara denganku. Kedua orang itu secara bersamaan saling menyerang. Nam Huaingan melihat lurus ke depan dengan tegas, berpikir dalam hati. Memang benar, sepenuhnya tingkat murid luar sekte. Keduanya memulai ronde pertama. Nam Huaingan dengan mudah menjatuhkan Ladet ia, apalagi ini adalah ilmu bela diri teknik pedang pintu aneh yang tidak ortodoks. Keduanya melanjutkan ke ronde ketiga. Nam Huaingan masih unggul. Bagaimana bisa? Ilmu bela diri seperti ini bagaimana mungkin? Tetapi bagaimana bisa efektif dalam pertarungan hidup mati para kultivator? Pada ronde ketujuh, dia melancarkan serangan berbahaya ke tengkuk Ladet ia. Pada ronde ke-9, Nam Huaingan menghempaskan dia dengan satu pukulan telapak tangan. Dalam hati dia berpikir, mungkin kamu benar-benar ingin menempuh jalan ini sendirian. Tetapi ini adalah kenyataan. Kesempatan bagimu sudah tidak banyak lagi. Keduanya telah mencapai ronde terakhir. Nam Huaingan tanpa ragu sedikit pun langsung menyerbu ke arah Ladet ia, ingin segera mengakhiri pertandingan. Dia mengerutkan kening, dengan wajah serius berkata, ini jurus terakhir. Segera setelah itu, Nam Huaingan dengan marah mengangkat tangannya tinggi-tinggi berteriak, perhatikan. Ladet ia yang diam-diam menahan pukulan sejak lama, kini tersenyum menjawab, terima kasih atas bimbingannya. Terlihat dia melancarkan tebasan tangan, langsung mengenai antara bahu dan leher Nam Huaingan lalu berteriak, berhasil. Nam Huaingan terpaku oleh gerakannya. Namun Ladet ia dengan tenang berkata, berkat kamu, aku sudah menguasai keajaiban teknik pedang pintu aneh. Wajah Nam Huaingan memucat,
menatapnya tidak percaya. Tadi sebenarnya apa yang terjadi? Ladatia tidak membiarkannya menjawab, menarik tangannya dan berkata dengan gembira, "Kalau begitu sesuai kesepakatan, kamu harus mendengarkan perintahku sekarang." Sementara Nam Huainan masih tenggelam dalam pikirannya. Apa? Nam Huainan berpikir keras tetapi tidak bisa mengerti. Setelah Ladatia selesai bicara, dia berbalik dan pergi. Saat pergi, dia tidak lupa meninggalkan beberapa kata provokatif dengan wajah penuh keangkuhan. "Pulang? Kamu istirahat dulu. Sekalian pelan-pelan pikirkan apa yang harus kuperintahkan padamu." Nam Huainan ditinggalkan di tempat, tidak marah sama sekali, malah merenung serius. Nam Huainan menganggap dirinya cerdas, meskipun tidak pernah menonjol, tetapi dia selalu berpikir bahwa kemerosotan sekte kuno dupa pembersih adalah situasi yang tidak dapat diubah. Dia menatap punggung Ladatia yang memancarkan aura, lalu merenung. Namun anak muda dengan tubuh fana dan takdir fana di depanku ini membuatku melihat kemungkinan lain. Ada sedikit semangat yang membara. Memikirkan ini, Nam Huainan memanggil Ladatia dengan suara lantang. Ladatia mendengar namanya dipanggil, dengan tenang menoleh balik bertanya, "Ada apa?" Nam Huainan sangat bersemangat, kedua tangannya mengepal erat, dengan yakin berkata, "Pada dirimu ada aura Mingnan di masa itu, selesaikan tantangan untuk menghidupkan kembali sekte kuno ini. Kamu pasti bisa melakukannya." Ladatia mendengar itu mengangkat alisnya, merenung. Lalu dia tertawa gembira menjawab, "Apa itu masih perlu ditanyakan?" Beberapa hari kemudian, gerbang iblis 9 suci bermandikan cahaya matahari yang hangat. Di tengah aula utama, UKH dan 2 orang lainnya sedang melihat Du Kuangming yang terbaring di tanah. Seseorang berteriak, "UKH, kalian hanya pergi menyampaikan kabar saja, tapi kenapa pada akhirnya jati begini?" Wajah UKH penuh amarah. UKH mengepalkan tangannya. "Aku juga tidak menyangka anak ini sampai bunuh diri. Dia dilumpuhkan kultivasinya oleh Ladatia. Bahkan untuk menjadi manusia pun sudah tidak bisa lagi." Orang yang berlutut di samping Du Kuangming menangis meraung-raung. Saat itu, Guru Chong Honorable dengan tangan terlipat di belakang punggung, berkata dengan tenang, "Kuang Wain, kultivasi seorang kultivator adalah nyawa. Adikmu sudah bisa dianggap tenang. Kuang Wain, segera lepaskanlah. Jangan sampai karena ini kamu kehilangan hati Doumu." Mendengar kata-kata guru, Kuang Wain meskipun tidak rela, hanya bisa menggertakkan gigi mengepalkan tangan. Kuang Wain berlinang air mata dengan pedih. "Baik, guru." Chong Honorable dengan wajah tanpa ekspresi. "Kamu sangat bagus. Hati Dao yang teguh baru bisa mencapai keberhasilan dalam kultivasi. Tahan kesedihanmu, mundurlah dulu." Setelah itu, Kuang Wain dengan aura membunuh yang menguar meninggalkan ruang latihan, kebenciannya membumbung tinggi, kedua matanya berubah hitam. Hampir berubah menjadi iblis, dalam hati dia berpikir, "Ladatia, aku pasti akan membunuhmu." Hari berikutnya, semua orang berkumpul di arena pertarungan. Ladatia bersama Tetua Mak dan Nam Huainan berdiri di panggung tinggi. Titu Sufu memejamkan mata dan mengangguk, mengingatkan Ladatia, "Perjalanan kali ini sangat penting, ingatlah untuk berhati-hati dalam perkataan dan perbuatan." Ladatia segera menjawab dengan nada sembrono yang membuatnya ingin marah. "Tidak masalah, jangan khawatir." Namun dalam hati Titu Sufu berpikir, mana mungkin bisa tenang. Saat itu, Titu Sufu mulai memanggil nama. "Tetua Mak, Huain Han." Kedua orang yang dipanggil itu pun berdiri tegak dengan tegang. Titu Sufu mengulurkan tangan memberi perintah, "Kalian berdua harus mengawasi Ladatia dengan cermat. Berangkatlah, kalian bertiga." Ladatia berdiri di dalam formasi. Formasi itu aktif lalu bergerak pergi. Di tengah pergerakan, Nam Huainan tak bisa menahan rasa penasaran untuk bertanya, "Kakak, gerbang iblis 9 suci begitu perkasa? Upacara penyambutan nanti pasti akan sangat megah. Kakak harus menjaga wibawa, jangan sampai dipermalukan orang luar." Ladatia hanya mendengus dingin setelah mendengarnya, tidak menjawab saat ketiga orang itu diselimuti cahaya keemasan. Ladatia berkata, "Seberapa megah itu? Nanti juga akan tahu." Formasi teleportasi mencapai tujuannya
Di hadapan ketiga orang itu terdapat pilar-pilar batu permata yang megah. Tetua Mak ternganga saking terkejutnya. Nam Huainan juga tak bisa menahan diri untuk tidak berseru kaget. Hanyalah Detia yang tidak bereaksi apa-apa. Ternyata, yang membuat keduanya terkejut adalah tidak ada seorang pun di sekitar. Detia melihat itu dan tidak bisa menahan tawa keras. Tidak ada siapa-siapa. Ini upacara penyambutan yang kamu bilang itu. Saat itu, Tetua Mak menyadari ada satu sosok yang perlahan mendekat. Tong Han, dengan wajah tanpa ekspresi, seluruh tubuhnya memancarkan aura pembunuh yang dingin, melangkah maju menyambut. Utusan dari sekte kuno dupa pembersih telah tiba. Tong Han tidak bisa menyambut dari jauh, mohon dimaafkan. Tetua Mak melihat hanya dia sendiri yang datang menyambut, langsung marah. Tong Han, hanya kamu sendiri yang seorang pelindung datang menyambut. Kamu menganggap sekte kuno dupa pembersih kami ini apa? Tong Han tetap mempertahankan ekspresi tanpa perasaannya. Dengan tenang menjawab, mohon maaf. Tetua Mak, Tetua Agung sedang berkultivasi tertutup. Tetua-tetua lain juga ada urusan penting, sungguh tidak ada pilihan lain. Tetua Mak mendengar itu, saking marahnya sampai mengerutkan kening, lalu membentak. Konyol! Detia saat itu sudah melangkah maju menghalangi Tetua Mak, berkata, "Sudahlah, biarkan saja. Masalah kecil ini tidak perlu dipikirkan. Tunggu saja saat ujian nanti, aku akan paksa mereka membalas 100 kali lipat." Setelah mendengar itu, aura dingin di tubuh Tong Han semakin pekat. Dia bertanya dengan suara rendah, "Apakah ini murid kepala utama dari sekte kalian?" Detia menjawab, "Ini kakekmu." Percakapan antara keduanya membuat Nam Huainan menjadi cemas. "Kakak, hati-hati bicara." Tong Han yang awalnya sudah tanpa ekspresi menakutkan, kini tiba-tiba tersenyum penuh minat, membuatnya terlihat semakin mengerikan. "Masih muda tapi sudah melampaui satu tingkat murid luar sekte kami. Nanti, gerbang iblis 9 suci harus benar-benar menyaksikan wibawa murid kepala utama itu." Setelah berkata begitu, Tong Han kembali ke sikap biasanya, berbalik pergi untuk mengumumkan, "Sekarang saya akan mengantar kalian bertiga ke tempat tinggal, silakan beristirahat dan menunggu hari ujian tiba." Tapi Detia tidak setuju, mengangkat tangan menunjukkan pendapatnya. "Tidak terburu-buru, karena gerbang iblis 9 suci sekarang begitu makmur, jadi mari kita berkeliling sebentar dulu." Dia tiba-tiba langsung berlari. Nam Huainan dan Tetua Mak terpaksa buru-buru mengejar. Tong Han melihat itu, melirik dengan ekspresi penuh cibiran, lalu bergumam, "Mencari mati." Sesaat kemudian, kedua pemuda itu sudah terkejut oleh pemandangan di hadapan mereka. Mata mereka bersinar terang dan berseru kagum, "Wow, wow, wow, dinding ini nyata, sungguh luar biasa." Ketiga orang dari sekte kuno dupa pembersih telah tiba di arena pertarungan gerbang iblis 9 suci. Di tempat itu berdiri banyak patung raksasa. Patung-patung di arena pertarungan memiliki bentuk yang berbeda-beda namun semuanya sangat megah. Detia, Tetua Mak, dan Nam Huainan melihat pemandangan ini, masing-masing memiliki pemikiran sendiri. Arena pertarungan ini juga benar, meskipun datang berkali-kali, tetap saja terasa mengagumkan. Ingat dahulu kala, kami juga punya ring pertarungan sebesar ini. Tiba-tiba, Detia merangkul bahu Nam Huainan, memanggilnya sehingga Nam Huainan terlonjak kaget. Hati Nam Huainan berdebar kencang, sebuah firasat buruk muncul. Benar saja, Detia menunjuk ke tempat yang tinggi. Mengajukan permintaan yang membuat Nam Huainan terkejut, "Bawa aku ke patung batu itu." Setelah Nam Huainan memahami maksud Detia, mulutnya langsung ternganga. "Apa-apaan ini?" Dia menggerakkan tangan dan kakinya menjelaskan bahayanya. Melihatnya saja sudah tahu ini benda suci orang lain. "Kalau kita sembarangan memanjat, bukankah itu mencari mati?" Detia mengangkat alisnya mengingatkan perjanjian antara mereka berdua, membuat wajah Nam Huainan memucat, lalu berteriak, "Selama sebulan ini, kamu boleh memerintahku sesukamu. Kakak, kalau begini terus, bagaimana aku bisa bertahan hidup sebulan?" Setelah itu, Nam Huainan berlutut di tanah memohon, "Kakak, jika kamu ingin aku mati, lebih baik bunuh saja aku dengan satu tebasan cepat." Detia mencibir,
Sungguh membosankan. Tiba-tiba, tetua mak muncul, menepuk bahu Ladetia dan berkata, Ladetia, biarkan saja Nam Huain Han. Ladetia dengan wajah penuh keraguan bertanya kembali kepada tetua mak, kau juga jangan harap bisa membujukku, hari ini aku pasti harus naik ke sana. Tapi tetua mak tidak menghalangi, malah mencengkeram kerah Ladetia, mengangkatnya dan berkata, ayo pergi. Menghalangi dia tidak ada gunanya. Berusaha sekuat tenaga memenuhi permintaan murid kepala utama juga adalah tanggung jawabku. Setelah itu, dia mengerahkan seluruh kekuatan melemparkan Ladetia ke udara. Ladetia mengikuti dorongan yang kuat itu, dengan cepat terangkat ke bahu patung. Dia mendarat dengan mantap, begitu menyentuh bahu patung langsung tak sungkan memuji. Wah, tetua mak, kendali kekuatannya pas sekali. Ladetia berdiri di bahu patung. Sambil bicara, dia melambaikan tangan sebagai isyarat terima kasih. Tetua mak, kamu jauh lebih pengertian daripada Nam Huain Han. Nam Huain Han di bawah mempertanyakan tetua mak. Guru, apakah kau sudah gila? Tetua mak berkata, gerbang iblis 9 suci saja tidak menganggap kita tamu. Kenapa kita harus berbasa-basi dengan mereka? Saat itu, sudah ada orang yang menyadari tindakan mereka, mulai berteriak keras. Ada orang dari sekte kuno dupa pembersih tidak menghormati patung suci kami. Tetua mak saat itu malah menunjukkan sikap santai, tapi memang kali ini reaksinya cepat sekali. Sementara Nam Huain Han merengek, kali ini gawat. Dengan sangat cepat, semakin banyak murid gerbang iblis 9 suci yang datang. Semuanya memaki-maki. Bajingan dari sekte kuno dupa pembersih, cepat turun. Berani-beraninya tidak menghormati benda suci, kamu mencari mati, ya? Ladetia berdiri di ketinggian, dengan gembira membalas. Terus saja menggonggong, anjing memang suka menggonggong sembarangan. Tiba-tiba, sebuah teriakan keras terdengar dari suatu tempat membuat Ladetia terkejut membuka mata lebar-lebar. Ladetia, matilah kau, jauh di sana. Kuang Wen memegang pedang panjang melaju lurus ke arah Ladetia. Dia dengan tekad bulat berteriak keras, terimalah kematian. Ladetia melihat itu tidak buru-buru menghindar, malah mengerutkan kening dan berkata, anjing juga sudah tahu cara terbang? Ya. Tepat pada saat Kuang Wen tiba di depan Ladetia, tetua mak muncul, menggunakan perisai emas untuk menghalau serangan itu. Kekuatan kedua belah pihak berbenturan terlalu keras, keduanya terpental keluar. Setelah mendarat, Kuang Wen dengan wajah penuh ketidakrelaan memaki-maki penghalangnya. Ladetia yang dipeluk oleh tetua mak, tertawa keras memuji, sungguh puas, mendebarkan. Begitu diturunkan ke tanah, dia langsung bertanya kepada lawan bicaranya. Bagaimana? Masih mau bertarung? Nam Huain Han tiba-tiba berdiri di antara kedua belah pihak, menangis terseduh-seduh, dalam hati merasa dirinya terlalu menderita. Di bawah langit biru, Kuang Wen memegang pedang panjang menghadapi Ladetia, berteriak keras. Ladetia, lalu dia mulai terus-menerus mencerca. Pertama kau mencelakai adikku sampai mati, lalu kau tidak menghormati benda suci sekte kami. Hari ini, aku harus membunuhmu untuk melindungi martabat gerbang iblis 9 suci kami. Tapi Ladetia sama sekali tidak takut, memiringkan kepala bertanya dengan wajah penuh tanya. Kau siapa? Kuang Wen mendengar itu, saking marahnya sampai menggeram. Namaku Kuang Wen, Du Guangming yang kultivasinya kau lumpuhkan di sekte kuno dupa pembersih itu adalah adik kandungku. Orang-orang di sekitar juga merasa tidak adil untuknya. Dengar-dengar kakak senior Du Guangming yang kultivasinya dilumpuhkan di sekte kuno dupa pembersih itu adalah ulah bocah ini yang menyebabkan kematiannya, bahkan tidak pantas disebut pria, sungguh menyedihkan. Setelah diungkit-ungkit, Ladetia akhirnya teringat sedikit. Para murid di sekitar masih terus mengejek dengan jahat. Itu dia. Kali ini ada pertunjukan seru. Mencari masalah dengan Kuang Wen, orang ini punya berapa nyawa pun tidak akan cukup. Pria rendahan ini pasti akan berbuat licik lagi. Harus dibelah perutnya dan dicungkil jantungnya. Saat itu, wajah Kuang Wen sudah pucat pasi. Dia menggeretakkan gigi dan berkata, kenapa? Sudah takut? Kau mati. Hari ini, meskipun kau punya pengawal yang melindungi,
Aku harus membunuhmu. Tidak ada yang bisa menghentikanku. Dia tersenyum jahat. Di sekelilingnya mulai muncul aura jahat hitam. Tapi, jika kau berlutut bersujud 3 kali meminta maaf kepada adikku, aku bisa mempertimbangkan untuk membiarkanmu mati dengan lebih tenang. Tiba-tiba, dari jauh terdengar teriakan keras. Kuang Wen, jangan tidak sopan kepada tamu. Tong Han dan Ukaha muncul di belakangnya, membuat Kuang Wen terkejut berbalik dan memanggil, Guru. Setelah itu, Tong Han mulai menjelaskan kepada muridnya. Lade Tia adalah murid kepala utama sekte kuno dupa pembersih. Bagaimana bisa membiarkanmu senaknya memprovokasi? Dia tanpa ragu membongkar rahasia Lade Tia. Apalagi dia sepertinya tidak memiliki kultivasi. Kamu mengajukan tantangan bertarung? Bukankah itu membuli dia? Membuat ketiga orang itu tertangkap basah, sudah ketahuan. Semua murid gerbang iblis 9 suci mendengar itu sangat terkejut, serentak menolak. Murid kepala utama sekte kuno dupa pembersih ternyata sampah yang tidak memiliki kultivasi. Sungguh tidak bisa dipercaya. Orang macam ini juga bisa jadi murid kepala utama. Sekte kuno dupa pembersih lebih baik bubar saja. Orang seperti itu masih mau menikahi putri, benar-benar kodok jelek ingin makan daging angsa. Lade Tia juga tidak menunjukkan kelemahan, berkata, Pelindung Tong memang pandai bicara. Setelah berkata begitu, dia melangkah mendekati ketiga orang dari gerbang iblis 9 suci. Wang Wen, ya, aku menerima tantangan duelmu. Di hadapan semua orang, Lade Tia menerima tantangan duel di arena pertarungan, hidup atau mati. Saat itu Kuang Wen juga melangkah ke hadapannya. Lade Tia, aku tidak peduli kamu punya kultivasi atau tidak, tapi kamu sudah membunuh adikku. Aku pasti akan membunuhmu. Kamu sudah mengatakannya berkali-kali. Gerbang iblis 9 suci ini isinya cuma sekelompok sampah yang bisanya cuma omong doang. Iya, para murid lain yang melihat itu langsung berseru mendukung. Bajingan ini berani-beraninya congkak begitu. Kakak seperguruan Kuang Wen, bunuh dia. Membunuhnya saja masih terlalu murah. Harusnya dia dicincang jati 8 bagian. Potong semua tangan dan kakinya agar dia seumur hidup jati orang cacat. Tong Honorable yang berdiri di luar, meskipun tidak menunjukkan sikap apapun, sebenarnya dalam hati mendukung hal ini. Bagaimanapun juga, itu akan mengurangi sedikit masalah, dan bocah ini tidak akan bisa bertahan sampai hari ujian. Tetua dan Nam Huainhan kembali gelisah menghadapi situasi ini. Gawat, kalau di atas benteng saya juga tidak enak untuk ikut campur. Guru, dia menatap ke depan dengan mata penuh keyakinan, berkata kepada guru, saya sangat khawatir Lade Tia yang sombong begitu akan didiskualifikasi, tetapi jika benar-benar sakit dan terluka di benteng, Lade Tia belum tentu akan kalah. Pertarungan pun dimulai. Kuang Wen menyerbu dengan gila ke arah Lade Tia. Dalam benaknya, dia mulai mengamati dan berpikir, postur ini tidak seperti orang biasa. Lade Tia juga mengambil posisi untuk menyambut serangan Kuang Wen. Kuang Wen berpikir dalam hati. Sepertinya dia juga pernah berlatih sedikit teknik bela diri, tapi kelemahan di bahu kirinya terlalu besar. Memikirkan ini, dia dengan mahir menusukkan pedang ke celah Lade Tia. Kalau begitu, aku tidak akan sungkan lagi. Para murid yang melihat itu semakin bersorak lebih keras. Teknik pedangnya sangat mahir. Memang pantas disebut kakak seperguruan Kuang Wen. Cepat bunuh bajingan itu. Tetua Mak yang melihat situasi mulai mengerahkan kekuatan, bersiap untuk menyelamatkan. Lade Tia tidak boleh mati di sini. Jika lawan menyerang mematikan, saya tidak bisa tidak bertindak. Tapi Nam Huainhan menghentikannya. Guru, yang perlu dikhawatirkan bukan masalah ini. Nam Huainhan teringat kembali kata-kata Lade Tia kepadanya saat itu. Dia bertanya, mengapa teknik pedang pintu aneh milikku bisa mengalahkanmu? Malam itu, Huainhan dan Lade Tia memang sempat berbincang singkat. Bagaimanapun aku memikirkannya, aku tidak mengerti keajaiban di dalamnya. Tidak apa-apa. Ini memang hal yang seharusnya diketahui oleh murid sekte kuno. Konon, Kaisar Abadi Minghan adalah pendiri sekte kuno dupa pembersih, dan beliau juga pernah menyempurnakan banyak teknik kultivasi kaum abadi. Saat itu, beliau tersenyum dan berkata,
Teknik pedang pintu aneh yang tersembunyi di dalam sekte kuno dupa pembersih adalah karya perbaikan yang telah dicurahkan pikiran dan hati Kaisar Abadi Ming Han ditempa ribuan kali. Nam Huaingan yang mendengarnya terkejut seperti disambar petir, berseru kaget. Lai Detia melanjutkan menjelaskan hal ini kepadanya. Benar, teknik pedang ganas di dunia persilatan itu. Di tangan Ming Han berubah menjadi seni bela diri pintu aneh dengan perubahan tak terduga. Dia menjelaskan dengan misterius kepada Nam Huaingan, agar Nam Huaingan mengerti. Bukankah rahasia berharga seperti itu? Siapa yang tidak ingin mengincarnya? Sungguh membuat orang menghela napas. Teknik pedang pintu aneh milik sekte kuno sungguh sangat mendalam. Kembali ke kenyataan, beberapa kilatan cahaya pedang oranye menusuk lurus ke arah Kuang Wen. Kuang Wen yang terkena kilatan cahaya pedang itu tertegun sejenak, lalu tiba-tiba sadar. Saat itu, Lai Detia yang memegang pedang ganda telah melesat melewati sampingnya, mengalahkan yang kuat dengan yang lemah, membuat Ukahai dan Kuang Wen sama-sama terkejut hingga sulit dipercaya. Tong Honorable membuka mulut dan berteriak keras. Kuang Wen, kerumunan murid gerbang iblis 9 suci yang tadi ribut, kini sunyi senyap. Lai Detia, dengan mata setajam pisau, perlahan melangkah maju. Di belakangnya hanya tersisa Kuang Wen yang telah tumbang di tanah. Masih ada lagi, majulah semua. Saat itu, dahinya juga sudah bercak darah. Nam Huaingan dan tetua mak yang berdiri berdampingan juga sangat terkejut. Nam Huaingan mengerutkan kening, terbata-bata berkata, tidak perlu bertindak sekejam itu. Kan, Tong Honorable saat itu sudah marah, mengerutkan kening dan berkata, Lai Detia, kamu berani. Saat dia dan Ukaha hendak menyerang Lai Detia, tetua mak sudah melompat ke tengah arena, menghalangi di depan mereka. Dia berkata kepada Tong Honorable, Gerbang 9, ini arena pertarungan. Apakah kalian sudah melupakan aturan paling dasar? Ukaha yang mendengarnya mengerutkan kening, mengakui kejadian di arena pertarungan. Gerbang iblis 9 suci akan menanggung sendiri. Setelah berkata begitu, dia menunjuk Lai Detia, beralasan. Tapi kamu yang begitu kejam dan haus darah, tidak takut para murid akan mencari masalah denganmu? Para murid yang mendengarnya segera kembali ribut. Hai sila itu, aku ingin berduel denganmu. Kalau punya kemampuan, bertarunglah denganku. Ada aku juga. Tiba-tiba, sebuah teriakan mengguncang langit dan bumi bergema. Awan hitam bergejolak datang. Di tengah kekacauan, kilatan petir muncul satu persatu di dalam awan hitam. Berkumpul membentuk sebuah wajah. Semua murid tanpa sadar berseru keras. Itu tetua agung. Segera setelah itu, termasuk Ukaha. Ukaha, Tong Honorable. Semua orang berlutut, menyambut tetua agung dengan hormat. Wajah itu dengan tenang menjelaskan. Dukuang Ming mati di arena pertarungan karena kultivasinya sendiri tidak cukup. Para murid tidak perlu membuat masalah lagi. Adapun Lai Detia, watakmu yang kejam, sekte kami tidak menyambutmu. Segeralah sembuhkan lukamu lalu ikuti uji coba. Setelah itu cepat pergi dari gerbang iblis 9 suci milikku. Lai Detia pun tanpa sedikit pun keberatan, menjawab dengan dingin. Tidak perlu Anda katakan. Kalian cepat atur apapun uji coba itu. Di gerbang iblis 9 suci ini, aku juga malas berlama-lama. Ukaha yang mendengarnya, sudut bibirnya tersenyum penuh perhitungan. Jika kamu sendiri tidak mau beristirahat, maka jangan salahkan gerbang iblis 9 suci kami jika tidak sungkan. Setelah itu, dia mulai berbicara tentang ujian pertama yang akan dihadapi Lai Detia. Tahap pertama, mengacaukan hati. Terlihat di prasasti batu beberapa huruf besar seperti naga terbang dan phoenix menari. Sebuah suara berat perlahan bergema. Ujian mengacaukan hati secara pribadi ditetapkan oleh leluhur bijak agung 9 suci, digunakan untuk melatih mental para murid. Segera setelah itu, pemilik suara itu mengalihkan perhatian ke arah hutan yang dalam dan gelap gulita di depan. Hutan hati yang kacau terbagi menjadi 14 area. Setiap langkah maju, tingkat kesulitan uji coba akan meningkat satu bagian. Dia menambahkan, memasuki hutan hati yang kacau sama seperti memasuki iblis dalam diri sendiri. Kerumunan iblis menari dengan kacau, 10.000 pedang menebas bersamaan. Meskipun hanya ilusi, namun sangat nyata. Orang yang terpengaruh akan kehilangan akal sehat.
dan yang parah bahkan akan langsung diserang balik, kulit terkelupas dan daging tercabik. Kembali ke kenyataan, UKH dengan wajah gila dan kejam menjelaskan konsekuensinya. Jika kekuatan tidak cukup, harus segera mundur. Jika tidak, pasti akan dikuasai iblis hati. Tapi keadaan itu tidak akan bertahan lama. Dia lalu mengangkat tangan menambahkan, sekte kuno dupa pembersih bagaimanapun juga adalah sekte terkemuka jalur lurus dengan sejarah panjang. Kami juga tidak ingin melihat penampilan menyedihkan dari pemimpin sekte kalian. Menghadapi kata-kata bertel-tel ini, Ladetia kehilangan kesabaran, melambaikan tangan. Sudah tahu, cepat mulai. Panggil apa itu putri kalian ke sini untuk berduel denganku. Mendengar kata-kata ini, Tong Honorable melotot, suaranya sedingin es. Kamu mencari mati? Wajahnya muram menatap Ladetia. Nadanya dingin menusuk. Kamu tidak takut mati, tapi gerbang iblis 9 suci juga takut dibilang mengintimidasi yang lemah dengan kekuatan. Biar aku berduel denganmu. Ladetia pun tanpa ragu sedikit pun membalas. Akhirnya, kamu ingat juga kalau kamu adalah orang dari sekte besar terkemuka. Setelah setuju, Ladetia bahkan mengorek telinga sambil mengejek, menggoda Tong Honorable. Tapi pelindung kecil sepertimu, kalau kalah jangan sampai tidak mengakui, ya? Setiap perkataannya membuat Tong Honorable mencibir, menandakan sebuah tontonan yang membuat semua orang bersemangat. Hai Impia, Ladetia, kamu akan membayar harga atas keserakahanmu. Lihatlah baik-baik, pelindung Tong sudah naik. Di sudut tertentu, seorang remaja berbicara dengan bangga, berita yang dia sampaikan membuat orang di sampingnya sangat terkejut. Aku ingat bertahun-tahun yang lalu ketika dia masih kakak seperguruanku, dia sudah mencapai tingkat kelima. Pelindung Tong dan kakak seperguruan seangkatan, penampilannya bahkan lebih tua dari pelindung agung Uka. Orang itu buru-buru menghentikan. Jangan sampai orang lain mendengar. Setelah menghentikan orang di sampingnya, dia mengelus dagu, merenung. Dia hanya sedikit lebih tua, tapi sudah samar-samar menyentuh alam wage. Sungguh hebat, jeti dia. Apakah dia punya harapan untuk menerobos ke tingkat ke-8? Begitu selesai berbicara, perhatian keduanya beralih ke arah Tong Honorable yang menyilangkan tangan di belakang punggung, melangkah santai di tangga batu. Cepat lihat, dia sudah menerobos ke tingkat ke-5, sebentar lagi ke tingkat ke-6. Aku tahu, begitu kalimat ini selesai, dia melangkah satu langkah lagi. Gedebuk, tapi tidak semudah itu. Seluruh tubuhnya seolah terkoyak sesuatu. Meski begitu, Tong Honorable tetap mengepalkan kedua tangannya, bersikeras maju. Hati yang kacau ini sungguh mengerikan. Mungkinkah tingkat ke-6 adalah batasanku? Bagaimana bisa menyerah begitu saja? Dia bertekad tidak menyerah. Mengerahkan seluruh kekuatan, dia melompat ke tingkat ke-7. Sambil berlari, dia berteriak keras dengan tegas kepada kerangka-kerangka putih yang menyerbu dari segala arah. Dasar ilusi menyebalkan ini, pergi kalian semua. Begitu selesai berbicara, kerangka-kerangka putih di sekelilingnya langsung dihancurkan berkeping-keping oleh Tong Honorable. Setelah menyelesaikan serangkaian gerakan, dia terengah-engah menginjakan kaki di salah satu tangga batu. Adegan ini membuat para murid di luar sangat terkejut. Level ke-7, sangat hebat. Level ke-7 memang pantas untuk kakak Tong Han. Hanyalah Ladetia yang dari awal sampai akhir mengamati dengan dingin, tertawa dalam hati. Orang bodoh, Lo NTM menguji hati Dao, berani-beraninya menggunakan kekuatan untuk memaksakan terobosan. Dia melihat tangan raksasa yang menampar Tong Han, berkomentar. Itu hanya akan memicu serangan balik yang lebih kuat. Tong Han dengan cepat didorong keluar oleh tangan besar itu. Melihat dia terbang keluar dari hutan, semua orang buru-buru bertanya dengan khawatir, "Pelindung Tong, apakah Anda baik-baik saja?" Tong Han tidak menjawab, hanya menunjukkan ekspresi terkejut sambil memegangi dadanya dengan lemah berkata, "Tidak disangka, saya meremehkan kekuatan Lo NTM ini. Bahkan level ke-8 pun tidak bisa dilewati." Mendengar kata-kata ini, para murid justru bersorak lebih keras. UKH berjongkok di samping, menghibur kakak Tong Han. "Sudah bekerja keras, pelindung Tong. Anda sudah sangat hebat." Tong Han melakukan pekerjaan dengan baik. Agar semua orang semakin yakin, UKH bersorak dengan wajah gembira.
Setelah ini berlatih keras, siapa tahu ada harapan untuk dipromosikan menjadi tetua. Kata-kata ini membuat Tong Han merasa tidak ada penyesalan dalam hidupnya. Terima kasih, pelindung agung. Saat ini seseorang berkata, sekarang giliran Ladetia. Disebut namanya, Ladetia melangkah maju, tertawa keras sambil berkomentar. Dia berdiri di samping, melihat Tong Han yang tergeletak di tanah, tersenyum lebar. Dengan usiamu, mencapai level ke-7 di alam takdir sejati bisa dibilang sudah berusaha sekuat tenaga. Ladetia belum berhenti, terus tertawa dan berkata, terus pertahankan kekuatan ini, siapa tahu sebelum mati bisa menembus alam bunga mahkota. Setiap kalimat membuat Tong Han sangat marah sehingga luka yang belum sembuh pun ingin bangkit. Sebelum dia sempat marah, UKH sudah melangkah maju, menyindir Ladetia. Ladetia, pelindung sudah selesai, berapa lama lagi kamu ingin kami menunggu? Menunggu saat yang tepat ini, Ladetia dengan acuh tak acuh membalas. Aku kira kalian sedang menunggu orang yang tergeletak di tanah itu menghembuskan napas terakhir. Melihat itu, Nam Huainan di belakang menghela napas tak berdaya dan menasihati. Kakak seperguruan, bersenang-senang saja sudah cukup. Mengabaikan ejekan ini, UKH tersenyum penuh makna sambil melihat Ladetia yang belum juga bergerak, lalu menyindir. Mungkinkah kamu hanya tahu bicara saja? Tidak berani menerima tantangan? Ladetia tidak hanya tidak marah, tetapi bahkan balik bertanya sambil tertawa. Dia maju duluan itu karena dia beruntung. Kalau tidak, aku akan langsung melewati semua 14 level. Saat itu dia masih punya muka apa untuk hidup. Begitu kata-kata itu selesai, Tong Han akhirnya tidak bisa menahan diri lagi, bangkit duduk meskipun terluka. Tidak tahu diri, Tong Han, jangan pedulikan dia. Tong Han duduk tegak, menunjuk Ladetia dan menggeram, makhluk barbar yang hanya tahu berlatih teknik bela diri sepertimu berani menyombongkan diri tanpa malu. Sudah tidak tahu diri seperti itu, berani bertaruh denganku satu ronde. Ladetia dengan bersemangat menjawab, bertaruh? Ayo bertaruh. Bertaruh apa? Jika kamu tidak bisa melewati ke-14 level, maka berlututlah dan merangkak di bawah dia. Tong Han dengan tidak mau kalah mengajukan syarat. Tapi ceritanya tidak berhenti di situ. Ladetia memasang wajah muram dengan berani mengajukan permintaannya. Ceti, jika aku berhasil melewati semuanya, bukankah kamu juga harus merangkak di bawah dia? Tong Han tanpa pikir panjang langsung menyetujuinya. Hari ini aku harus melihat bagaimana murid kepala utama sekte kuno dupa pembersih berlutut dan merangkak di bawah dia. Belum sempat Tong Han selesai bicara, Ladetia sudah mengambil langkah pertama. Dia memasang wajah muram, matanya penuh perhitungan, berjalan sambil menyatakan, tunggulah, begitulah. Dia langsung masuk ke dalam. Tepat saat ini, sekelompok murid di belakang berlari mendekat untuk menanyakan situasi. Bagaimana sekarang? Jangan sebut-sebut lagi, sudah setengah jam. Selesai bicara, semua orang menatap lekat-lekat pada sosok Ladetia. Pemuda itu masih berdiri terpaku di level pertama. Melihat adegan ini, tanpa perlu banyak berpikir, para murid itu mulai mengejek. Tidak mungkin. Seorang murid kepala utama yang terhormat bahkan tidak bisa mengambil satu langkah pun. Orang-orang sekte kuno dupa pembersih jika tidak punya kemampuan, jangan buang-buang waktu semua orang. Menghadapi kata-kata ini, Nem Huainan menyipitkan mata dengan tidak senang dan bergumam. Para murid gerbang iblis 9 suci hanya punya kesabaran segitu saja. Berisik sekali. Selesai bicara, dia tiba-tiba menyadari sesuatu. Tapi Nem Huainan melihat Ladetia berdiri diam di sana, dalam hatinya juga diam-diam bertanya-tanya. Sebenarnya dia sendiri tidak tahu apakah Ladetia punya strategi untuk tantangan aneh semacam ini. Sementara orang yang disebutkan saat ini hanya menutup mata. Pada saat ini, di sekelilingnya ada ruang hitam pekat yang tak terhitung jumlahnya. Di dalam ruang itu, muncul satu persatu mata. Tepat pada saat ini, Ladetia tiba-tiba membuka matanya lebar-lebar. Mengangkat kepala melihat mata-mata itu lalu tersenyum. Tindakan ini dengan cepat menarik perhatian semua orang. Dia bergerak. Akhirnya, murid bertelinga besar itu melihat Ladetia berjalan perlahan lalu berkomentar. Akhirnya mau bergerak juga. Aku kira dia mau tidur di sana selamanya. Memikirkan sesuatu,
Dia tersenyum penuh makna lagi. Pasti karena takut kalah telak, jadi dia berniat mengambil risiko. Di atas, UKH menyipitkan mata menyadari ada sesuatu yang tidak beres, tidak benar. Melihat tingkahnya yang berjalan sambil bersenandung. Ladetia, dia benar-benar meragukan hidup ini. Keadaannya ini terlalu santai. Mungkinkah dia punya kemampuan yang sebenarnya? Ladetia berjalan sambil bersenandung dengan ekspresi santai dan bebas. Selanjutnya, dia dengan tenang melangkah ke level berikutnya. Level ketiga. Begitu menginjak level ketiga, api besar tiba-tiba berkobar di samping Ladetia. Tapi dia tetap sangat tenang. Api, tidak ada yang baru. Saat mencapai level keempat, rantai besi yang tak terhitung jumlahnya muncul dari kehampaan, melilit erat Ladetia. Tapi dia tetap santai dan bebas melangkah menuju level berikutnya. Gelombang kekuatan tiba-tiba menyerbu ke level kelima. Biarkan gelombang kekuatan itu menembus tubuh. Ladetia diam-diam menghitung. 6. Setelah itu, monster-monster yang tak terhitung jumlahnya muncul dari bawah tanah di depannya. Melihat pemandangan ini, dia hanya memasang wajah muram dan berkata singkat, "Pergi sana." Akhirnya, Ladetia menginjak level ketujuh, tempat di mana kerangka putih yang tak terhitung jumlahnya sudah menunggu. Level ketujuh, di luar, Nem Huaingan yang melihat adegan ini sangat bersemangat. Sudah level ketujuh. Meskipun tidak tahu persis apa yang terjadi, dia tetap melihat Ladetia di hutan dan bertanya dengan suara keras. "Kakak seperguruan hebat sekali, kenapa masih bertele-tele?" Hasilnya hanyalah ejekan dari Ladetia. "Apa yang kamu teriakkan? Membesar-besarkan masalah kecil." Orang-orang di luar yang melihat adegan ini tidak bisa mempercayainya. Tong Han sendiri sudah kaku di sana tidak bergerak. Tidak mungkin, bagaimana dia bisa melewatinya semudah itu? Curang, dia pasti curang. Beberapa murid bahkan tidak bisa menahan diri untuk berteriak. Sekte kuno dupa pembersih tidak tahu malu. Curang, belum sempat orang itu bicara lebih lanjut. UKH sudah membentak dengan nada serius untuk menghentikannya, membuat murid itu terkejut dan terdiam. Suasana kembali hening. UKH menghela napas. Hatinya kacau balau. Dia berpikir dalam hati. Lo NTM adalah artefak magis penguji hati Dao di dunia. Mana mungkin ada cara curang yang bisa memanipulasi hati Dao di sini? Memikirkan sampai sini, dia menggertakkan gigi teringat Ladetia. Tadi, mencoba curang di sini adalah hal yang tidak mungkin. Mungkinkah hati Dao orang ini benar-benar seteguh itu? Meskipun begitu, UKH tetap menggertakkan gigi mempertahankan keyakinannya, tidak terburu-buru menyimpulkan. Setelah level ketujuh, kekuatan ilusi akan meningkat. Sekecil apapun keraguan akan sia-sia. Melihat Ladetia yang diselimuti oleh kekuatan emas, UKH hanya bisa menghibur diri. Dia sama sekali tidak mungkin bisa melewati ke-14 level. Saat ini, di depan mata Ladetia tiba-tiba muncul cahaya yang menyilaukan. Dia mengangkat tangan menutupi wajah. Oh, mungkinkah ada trik baru lagi? Hanya terlihat di depannya muncul raksasa berwarna emas, sebuah segel berbentuk naga yang melambangkan kekuasaan muncul. Segera setelah itu, pasukan yang kuat muncul kekuatan militer. Lalu, wanita-wanita tak terhitung dengan tubuh ramping muncul kecantikan. Ada juga sebuah ruangan penuh emas, perak, dan perhiasan kekayaan. Menghadapi godaan-godaan ini, Ladetia tetap sangat tenang. Semuanya menarik. Mendengar itu, pria berwarna emas itu tertawa keras, lalu tanpa berkata apa-apa, tiba-tiba melancarkan serangan telapak tangan ke bawah. Sudah goyah, pria berwarna emas itu tiba-tiba menyadari sesuatu. Hah? Ladetia berdiri di sana, kedua tangan di pinggang, tidak terluka sedikit pun. Melihat lawannya tidak bisa berbuat apa-apa padanya, dia mengejek dengan keras, bergetar omong kosong, lucu sekali. Setelah berkata demikian, pria emas itu langsung menghilang. Melihatnya lenyap, Ladetia bergumam bosan. Hanya itu saja. Ah, sudahlah. Dia melangkah menembus kabut emas, mengkritik tanpa sungkan. Trik-trik si kepala tua itu selalu membosankan seperti ini. Beberapa menit kemudian, para murid di belakang berteriak kegirangan. 14 anak tangga. Dia sudah melewati 14 anak tangga.
Tong Honorable masih dalam keadaan linglung, sementara UKH berdiri di sampingnya menggertakkan gigi. Wajahnya penuh amarah. Nam Huainan melihat Ladetia perlahan melangkah keluar, tidak bisa menahan diri untuk memuji. Kakak seperguruan sungguh gagah. Awalnya aku lihat kamu tidak bergerak. Aku kira sudah tamat. Ladetia pun dengan senang hati menimpali. Aku sengaja menggoda mereka saja. Ladetia sama sekali tidak peduli dengan urat-urat di kepala Tong Honorable yang menonjol. Dia berbicara dan tertawa riang dengan Nam Huainan. Kita juga harus memberi pelindung agung Tong Honorable sedikit waktu untuk menyiapkan mentalnya, takut dia tidak bisa menerimanya. Setelah itu, Ladetia langsung bertanya, "Apa kamu masih ingat perjanjian kita?" Diejek seperti itu, Tong Honorable marah sampai menggertakkan gigi.